Turang rasenina kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Sehka kita kubas pebagesi pengangkanta arah sermon bahan khotbah Minggu Paskahenda 5 April. Bahan khotbah ta ibuat ibas Yohanes 20 ayat 1 seh ayat 10. Ogeken kami baginda katana. Kuburen golume. Ar pagi-pagi silampas ibas wari minggu asum gelap denga. Laus Maria Magdalena ku kuburen. Kenca ikuburen idah na pintu kuburen enggo talang. Maka kiam ia mulihkan. Ijumpai na Simon Petrus ras sekala ajar-ajar si deban. Ajar-ajar si ikelengi Yesus. Nina Maria Magdalena nggo buat kalak Tuhan ibas kubur nari. Janahlah yeteh kami kuja ibabana. Maka minter berkat Petrus ras temanna ku kuburen. Kiam ia duana, tapi pedasan teman Petrus ndai seh ku kuburen. Itungkirna kubas kuburen jana idahna ije ampar gulungan kain putih Tapi lah ia bengket kubas. Jenari reh Simon Petrus, terus ia bengket kubas. Idah Simon Petrus kain putih Jana idahna pe ampar uis si ibalutkan kutakal Yesus. Uis igulung serap ibas kain putih enari. Jenari bengket pe teman Petrus si leben sehendai. Kenca idahna tek ia. Tapi amin bagegia, lenga-denga yang kala enda si tersurat ibas pustaka si badia. Maka Yesus laban silang keke ibas si matenari. Kenca bagai mulihkan ajar-ajar ku rumah. Terjengjenda kata di bata. Kekelengan Tuhan Minggu Paskahenda memang minggu dilema man bantah kalak Kristen labo dilema hanya man piga-piga kepercayaan khususnya Yahudi ras agama-agama si menyangkal kekeken Yesus jadi dilema. Maka dilema enda membuat banyak ajaran si menantang Yesus keke bagi. Jadi ulah kari siakap kalau Kristen go te Yesus keke berarti semua orang te lang. Arkiteken si enda si menjadi latar belakang uga Yohanes nuliskan surat naenda gunan jawab krina keraguan-keraguan. Sebab kuga pape adelit ajar dah kam lid pengikutna. Lid pengikutna. Pengikutna masih menyebarkan sampai hari ini bahwa Yesus itu tidak benar-benar bangkit. Itu cerita yang dikarang oleh orang Kristen. Bagaimana sebarkan? Kalau Kristen ngenca bahagia sekali di Paskah ini. Maka minggu Paskahenda, gereja ngangkat te nandangi kekeken Yesus. Artinya bahwa uga papai alur cerita si ikarang krina min kalak Kristen enda te iya amin pelaidahna bagian. Amin pelaidahna. Arkiteken si kekelengan Tuhan, ibas bahan Yohanes enda, suara latar belakang penulisan kitab Yohanes melawan aliran gnotisisme atau pengajaran yang diterima kalau itu masuk akal. Kekeken kan nggak masuk akal, ya kan? Tidak masuk akal. Dia tidak bisa diterima gitu. Maka susah untuk imani bagi. Enda masalah sada latar belakang si erbahanca Yohanes nuliskan jawaban-jawaban keraguan enda. Piga-piga keraguan si mencuat, si pertama lebih dari awal memang orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Memang mereka menantikan Mesias tapi bukan seperti Yesus gitu.
Karena Mesias itu raja si ipadankan. Jadi konsep raja kan kayaknya nggak ada di diri Yesus ya. Di si perdiatekan kegeluhan latar belakang gitu nggak ada yang konsep kerajaan seperti yang dipahami orang-orang semuanya. Ya bagai iya. Maka Yesus lah Mesias ipadankan, itu satu. Yang kedua, kebangkitan tidak masuk akal, nggak ada itu Nina. Padahal situ pas pengajaran Yahudi perjanjian lama sudah banyak ajaran-ajaran itu. Misalnya Talmud umpamana, ada kebangkitan daging disebutkan di ajaran itu, ajaran Yahudi itu. Tapi mereka tidak percaya ketika Yesus bangkit, ragu kalau enda bagekin kebangkitan bagi layate. Maka Paskah atau Passover si ipahami orang Yahudi itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Si ipahami bagai. Gitu dia kekelengan Tuhan. Maka tebarna karangan cerita bahwa Yesus dicuri mayatnya gitu. Itu yang sedang mencuat pada saat itu. Dicuri itu Nina. Sienda mesitu huna si ate Yohanes ijawab gitu ya. Ijawab gelah konsep Paskah itu turun temurun tidak ada keraguan. Kak makana kita iajarkan endaman banta untuk mendikte mengajarkan yang benar itu harus hidup. Jadi kita percaya asal tiap generasi percaya, mungkin ajaran itu tidak akan lagi samar. Bicara pekalak late, ya terserah itu kan pilihan. Kita nggak jadi Kristianenda lagi ya tetap menjaga kini terkenta gitu ya. Maka si perdiatekan kaisi tulis Yohanes. Aku melihat beberapa bukti yang mau ditunjukkan oleh Yohanes supaya kita juga percaya. Jadi percaya memang tidak perlu bukti. Tapi Yohanes mau memberi bukti. Bukti yang pertama, kuburan Lume. Yang tadinya dipahami Yahudi dicuri, menjadi terpikir oleh orang-orang pengikut. Kalau dicuri, di mana dia sekarang? Siapa yang mencuri? Kalau Yahudi yang mencuri, pasti dipamerkannya kan. Ini Yesus kalian itu. Jangan percaya. Mebagai mindenina. Diajar-ajar mencuri 2000 tahun yang lalu. Masa satu orang pun tidak menemukan mayatnya? Atau yang sudah curian? Makanya ibas seputar kubur lebay ya, kubur kosong. Mama gay? Kubur kosong. Makanya batu guling. Kuakap kita kerina ngorusur ngogay sumber-sumber ya. Bahwa batu itu bukan 1-2 kilo. 1,5 ton sampai 2,5 ton. Berat batu handai. Jadi itu tidak pekerjaan manusia. Nggak bisa manusia buka sakuburne. Berarti itu sebenarnya ada yang ilahi di situ kan. Maka seputar kubur ndai, kain lampin yang tinggal yang dilihat oleh Petrus ras teman nandai, sila tersing gelar nandai. Lampin itu ada di situ. Coba membayangkan seandainya ada yang mencuri, mungkinkah dia membuka lampin? Wis bentar ndai. Bagai iya kira-kira, makanya semua di seputar kubur menjadi saksi bisu. Dan disebutkan bahwa kain lampin yang tinggal itu adalah kain original yang membalut tubuh Yesus. Kensa ia mati. Ini saksi. Maka lihat lagu dah kamu katakan, kubur kosong membuktikan dia hidup. Itu lagunya. Maka sanggahan si peduakan itu manusia. Jadi kalau kita detektifkan barang-barang yang digunakan, biasanya bagaimana? Adina tim pencari fakta, bagaimana? Barang-barang yang digunakan,
Apa saja, entah senjata, entah baju, itu kan barang bukti. Kuburan tadi barang bukti. Yang kedua, ini orang. Yang pertama Maria, itu saksi yang pertama. Maria datang ke kuburan itu pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Jadi Maria saksi satu. Maka layak kubas. Layak kubas. Talang saja idahna kuburan Yesus dah. Kiam kaya mulihkan. Kata kenakaman Petrus ras teman-teman negeri. Petrus kape kiam ka dua kala ia ras ajar-ajar si deban. Petrus leben ka ajar-ajar si deban dai. Kiam ia nenaka arah pintun gua inari, pintun kubur inari. Idah naka kaindai. Roh Petrus pudinai langsung ia kubas. Idah naka kaindai. Ban go kubas Petrus biak gelar nape kubur me gugup kang kita dinanggo kake keningin ka maid nabas. Ya pasti adalah sesuatu. Apalagi itu kan tidak semal ya. Lah semal terjadi. Gugup kalah iya. Lah ya langsung kubas. Maka naruh Petrus pudi ajar-ajar si sadandai. Langsung ia kubas. Kenca sehbas. Reh kami si ajar-ajar sindai. Langsung kaya kubas. Jadi kalau kita bisa bilang. Kalau di Israel kan 2 bukti sudah cukup. Ini sudah 3 bukti. Orang dan ada barang bukti. Bagai kira-kira. Alu bagai surah-surah Yohanes. Lanai lid kita enda si ragu. Walau kekeken Yesus lama masuk akal. Tapi itulah yang terjadi. Itulah kemahakuasaan di Batante. Keke ibasi matenari. Dan ini menjadi jaminan. Bahwa kita kalak si tepe. Pasti keke. Kekerian saya kak sila tertahan kalak si megi-megi saya. Akak nak kita terlalu pede. Padahal ini kenyataan. Adibas matante dakam kenyataan yang belum terjadi sekarang. Dakam bagai kak bayangan ta adinggulid paskah. Nah kekelengan Tuhan arah cerita yang dandai. Lid piga-piga refleksi paskah si berikan kami membantah. Si pertama, kuburan lume. Itu makna Paskah bagi saya. Mirip ras kain lampin tading. Hal-hal yang berbentuk kuburan lah misalnya. Apakah yang bisa kita bayangkan tentang, kalau kita sebutkan kuburan bagai. Kasih bayangkan kita, pasti kebiaran, melenget, aru, kan begitu. Lume, itu refleksinya. Di Paskah ini, kuburan itu lumeng. Masih ada kuburan. Masih ada penderitaan tapi tak berkuasa. Kenapa? Karena mayat Yesus sudah bangkit. Yang membuat takut itu sudah bangkit. Bagai, lid ngekuburan tapi nggak kosong. Ada penderitaan tapi tidak berkuasa. Itulah orang yang berpaskah. Itulah orang yang menikmati Paskah. Si peduakan pintu kuburan nggotalang sisa ada setengah ndai. Sirbahan cahatintaenda rusur tergep langasuk ngidah dunia luar. Paradigma, cara pikir, pola pandang tertutup terbelenggu. Paskah henda terbuka. Aninggu terbuka dekam lanai gelap. Lanai gelap Banci terbayangkan kita kalau misalnya malam hari mate lampu, darat terang, talang pintun, mate dengar pe lampu ndai ban go talang pintun, lid cahaya darat, agak lid peraman nasiti kan gitu. Itu maksudnya pintun talang. Jadi ada keluar masuk energi di situ. Lah terpendam terkungkung. Maka nasi petelukan. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan jasmani. Maka kulanta kei. Ulah rusur si pelitkan saja.
Kita harus bangkit secara spiritual, yes. Secara spiritual ya. Tapi jangan lupa kulante dapat pagi keke. Karena kebangkitan jasmani bukan hanya kebangkitan rohani. Bagai makna Paskah. Jadi kita pun energi kita pun tambah. Bagai semangat kita tambah. Ketika orang melihat idahna, rangudana kamu kidahna nih bagai. Jadi jasmani ini pun terkondisi kini ya dina nggo Paskah ya bagai. Ada energinya, ada rohnya di dalam bagai. Secara fisik kita kesehatan tapi terkontrol adina. Gua gelarna adi isi alami Paskah henda bagai. Terkontrol dia. Semangat terus. Enda iya. Makanya si pempat kan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Enda pelit pengajaran na refleksi siku oge-oge ya. Analisa na situhuna. Adilabo ia formalin atau balsam di dunia timur. Aturna 37 atau 38 zaman kombau ya bagi aturna. Kak makalit wari-wari formalin anda berapa wari? Bagaimana? Berapa 3 wari dagi ya rumah kan gitu kan. Ini tidak dibalsam. Mayat Yesus juga tidak diformalin tapi tidak bau. Itu ada ayatnya. Bansi kada sibuka. Itu memang sudah dinubuatkan. Tandana kematian pesituhuna dikuasai oleh Tuhan kita itu. Laya butuh formalin untuk tidak bau bagai lang. Laya butuh. Memang sudah menang dari semula bagai. Di kematian itu pun dia menang begitu kira-kira. Kan hebat gabe. Itu refleksi bagi saya. Bagi saya dan saya sharekan manbanta kerina. Bagem ibas minggu enda kekelengan Tuhan, radu relajar kita, si pindo gegah man Tuhan, gelah apa ikam si menyecarkan kata enda, dibatasi mereka pemikiran-pemikiran si talang man bandu kerina, bagai peman banta kerina si megi kenca, semakin mampu kita bersyukur atas kekeken Yesus ibas si matenari. Tuhan memberkati, selamat Paskah man banta kerina.